Ya, di dalam Ihya Ulumuddin jilid pertama itu dibahas. Ketika ditanya, Nabi SAW menjawab, tidak mungkin bisa membaca Al-Quran tanpa ilmu. Ya, jadi ilmunya dulu, Pak. Tidak bisa kita beribadah tanpa ilmu. Tidak bisa kita salat sempurna tanpa ilmu. Semua mana? Pokoknya al-amalu bila ilmin la yanfa. Amal tanpa ilmu tidak berguna. Ya sama, wal ilmu bila amalin la yanfa. Ilmu tidak diamalkan tidak berguna juga. Ya sama, Pak. Hadirin rahimakumullah. Maka sekali lagi sangat beruntung kita gembira pagi hari ini. Hadirin hadirat Bapak Ibu Saudara sekalian rahimakumullah. Ya, ini kita pada saat-saat ini masih Dzulhijjah. Ini masih memasuki 10 akhir Dzulhijjah ini ya. Allah rahmatullah, kita juga berada pada hari-hari senang gembira, teringat kepada 10 awal Dzulhijjah kemarin, di mana ya kita maklum seluruhnya dan sudah terlewati dengan segala amal soleh kita, dengan ibadah-ibadah kita. Makanya kita saat-saat ini gembira melihat ibadah kita, kesalehan kita di 10 awal Dzulhijjah itu. Apalagi saudara kita yang melaksanakan ibadah haji. Apa sudah ada ini jamaah haji yang baru pulang ini, Pak, yang hadir ini? Apa ada, Pak? Ya barangkali sudah ada yang pulang jamaah dari Makkah ini, jamaah haji. Kepulangan sudah mulai belum ini, Pak? Saya kurang mengikuti infonya. Masya Allah, alhamdulillah. Wah, itu gembira sekali mereka pulang melaksanakan ibadah haji, betul ya? Iya, sampai perintahnya itu kalau pulang dari umrah atau haji itu jangan ke rumah dulu, ke masjid dulu kalau dekat masjid. Ya, sunnahnya begitu ya. Jadi pulang dari bandara itu ke masjid, sholat 2 rakaat sebagai syukur itu. Habis salam, sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wow, luar biasa. Nangis di situ, menangis, ya Allah, Kau telah takdir kami, telah tolong kami, ya Allah. Allah, Kau telah menerima, mengabulkan doa, keinginan kami, hajat kami. Wah, sujud syukur. Setelah dari masjid baru ke rumah. Dan teringat ini Bapak Ibu sekalian, hari-hari ini kalau ketemu saudara kita pulang melaksanakan ibadah haji, direbut menyalami dia. Seharusnya semacam itu, Pak, peluk dia. Ya, yang sejenis, ya kalau tidak sejenis jangan dipeluk ya, Pak. Itu disunahkan semacam itu, Pak. Dan kalau bisa minta doa. Yang paling beruntung yang salaman pertama, kemudian yang memeluk pertama itu, kemudian minta doa pertama itu. Minta doa, Rabbana atina fid dunya hasanah, cukup. Minta doa kepada dia. Doanya masih mustajab itu. Ya Rabb, ini orang ibadah haji. Kemudian kita teringat 10 awal Dzulhijjah itu senang. Apakah puasa kita, apakah Arafah kita, ya, tarwiyah kita, sekalipun itu kemarin ada perbedaan, itu tidak masalah. Kemudian ada Idul Adha, salat kita, kurban kita. Wah, kita gembira itu. Fadilah keutamaannya masing-masing itu, Pak. Kalau kita lihat hadisnya berapa kurban yang semacam itu, kurban ya. Allah itu bikulli sufatin wa sya'ratin hasanah. Setiap satu helai rambut, rambut tebal atau tipis, halus, itu semua satu kebaikan, satu pahala. Berapa itu bulu kambing, bulu sapi itu, kan menggembirakan sekali. Belum lagi matiyatukum yaumal qiyamah, dikatakan itu kendaraanmu pada hari kiamat. Belum lagi saking dicintainya oleh Allah, itu darah yang mancar dari leher, menyembur dari leher binatang hewan kurban kita itu sudah sampai duluan, sebelum sampai ke tanah, sampai duluan ke suatu tempat yang telah disediakan Allah Subhanahu wa taala. Saking cintanya Allah. Insyaallah teringat hadis-hadis ini Bapak Ibu sekalian, saat ini kita senyum, kita gembira, kita senang sambil mengangkat tangan, taqabbalallah, ya Allah, terima ya Allah, terima ya Allah. Ya, Masya Allah. Bahkan kalau kembali kepada hadis Nabi yang berdasarkan ayat Al-Quran, 700 kali lipat itu, matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah, ya,
Kamatsali habbah itu 700 kali lipat. Jadi satu sapi kita itu nanti akan menjadi 700, Pak. Allah. Wah, ini kalau teringat ini coba lihat itu tafsir daripada ayat ini surah Al-Baqarah. Ya, tafsir daripada ayat ini itu ada hadis Nabi bersabda, an-naqatul mahtumah. An-naqah al-mahtumah, mahtum khatama itu artinya khatama atau hatama di situ. Ya, itu onta yang sudah diikat, Pak. Mahtumah itu artinya kalau sapi itu, sapi yang ditusuk hidungnya kemudian ada tali itu apa namanya itu, Pak? Diapain itu namanya? Diglok. Oh, begitu. Iya. Jadi sapi-sapi atau onta yang sudah diglok itu, ya, itu nanti ketika dia diinfakkan, infak di jalan Allah, fi sabilillah. Kurban itu sebagian daripada keluar rezeki di jalan Allah. Maka akan menjadi 700 kali 700 onta, 700 sapi, 700 kambing. Ya Rab. Itu kalau kita di sini, Pak. Kalau mereka orang haji 100.000. Ya Allah, satu kambing menjadi 100.000. Makanya kemarin itu ada beberapa kawan itu WA dari sana itu, sebaiknya saya korban di sini atau di kampung, Ustaz, gitu ya. Nah, kalau bagi saudara kita orang haji sebaiknya di sana. Ya memang betul ada pendapat yang mengatakan andai kata mereka sedang di sana, yang penting infak mau diterima di mana di dunia itu sama. 100.000 juga di Makkah, di tanah suci, di tanah haram. Misalnya sedang haji, sedang umrah, ketika di sana nyumbang ke masjid ini, nyumbang ke pesantren, dia sedang di sana. Oh, itu 100.000. Ya, tetapi supaya lebih meyakinkan itu di sana, kurban di sana, apalagi dam ya. Dam memang di sana. Kalau mereka haji tamattu dan sebagainya ya. Atau mungkin ada dam-dam itu. Hadirin rahimakumullah. Ini kalau kita teringat ini betapa gembiranya. Janji yang sangat menggembirakan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Belum puasa Arafah kita. Apa itu puasa Arafah? Setahun yang lalu, setahun akan datang diampuni dosanya. Dosanya belum ampunan sudah disiapkan. Ya Rab, apa puasa Arafah yang sehari itu? Dosanya akan datang 1 tahun belum dilakukan, ampunan sudah disiapkan. Cuman ya hati-hati kalau dibahas begini, Pak. Anak muda banyak yang senang ini. Oh, bebas dong 1 tahun. Ya, takutnya begini, Pak. Bebas 1 tahun ini ampunan sudah ada. Bukan yang semacam itu. Itu tergelincir. Orang-orang yang berhati-hati dengan dosa ternyata masih terjerumus. Itu diampuni. Ada ampunan ya kalau sengaja memainkan dosa. Nggak bisa, bukan begitu, Pak ya. Itu bukan shaghair, bagian daripada kabair. Nah, diampuni, Pak. Subhanallah. Dan bukan sebenarnya pada saat kalau dengan 1 hari Arafah itu setahun akan datang diampuni, tahun itu berarti tahun ampunan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita, Pak. Maka puasa Arafah kemarin taqabbalallah, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Pak. Berarti 1 tahun itu 1 tahun, Pak. Bayangkan, tahun maghfirah. Ya. Dan sebenarnya tersirat suatu isyarat dalam hadis semacam itu, bukan hanya semata ampunan, tapi ada isyarat Allah akan panjangkan umur 1 tahun. Andai kata ada ajal di tahun ini, tidak, Pak. Dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala 1 tahun. Kenapa? Lihat bahasanya. Puasa Arafah itu diampuni setahun akan datang, setahun sebelumnya, setahun akan datang. Berarti panjang umur setahun akan datang. Lah kalau setiap sampai di Arafah berpuasa, panjang umur terus, Pak. Ya andai kata memang ajalnya sampai di tahun itu, betapa menggembirakan. Tahun ampunan, tahun maghfirah. Meninggalnya dalam ampunan Allah, bayangkan. Makanya jangan disepelekan puasa Arafah itu, sekalipun sekali sehari. Jangan sampai tidak puasa. Ya, keberuntungan dalam 1 tahun ini. Ini sekali lagi saya mengingat kembali hal ini. Tidak saya niatkan saya membahas ini, Pak. Cuman teringat yang demikian. Ini menggembirakan kita, Pak.
belum lagi Idul Adha, belum malam Idul Adha, itu malam istijabahnya doa. Sekalipun terjadi kemarin itu perbedaan. Belum Idul Adhanya, salat Idnya. Allah dilanjutkan dengan kurban. Sekian banyak, sekian besar ibadah. Kita gembira pada saat-saat ini, hadirin rahimakumullah. Hanya saja Bapak Ibu Saudara sekalian, yang pantas kita kaji. Mari sekali lagi saling mengingatkan di antara kita soal ibadah. Kita semua hamba-hamba soleh, solehah. Pasti ketika di hadapan kita ada tawaran untuk ibadah, tidak akan pernah kita sia-siakan. Apalagi kita tahu 10 awal Dhul Hijjah itu, siang ataupun malamnya, tidak akan kita sia-siakan. Semua yang hadir ini Bapak Saudara sekalian, sekarang yang patut kita tanyakan, bukan pada saat kita ibadah, bukan pada saat kita beribadah. Sekali lagi, ini semua ibadah. Ini sebenarnya ketika dibahas semacam ini hal sepele, tapi mari, begitu sangat penting saudara sekalian saling mengingatkan di antara kita. Tujuan Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan beberapa syariatnya di dalam agama untuk kita umat manusia saja, atau manusia dan jin, itu sebenarnya bukan yang dituntut, bukan hanya pada saat ibadah, tapi selesai kita ibadah Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekali lagi, selesai kita ibadah, ada tuntutan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ditanya satu persatu, untuk apa Allah perintahkan salat? Dengan salat itu ada tuntutan sebelumnya, ada tuntutan pada saatnya, ada tuntutan sesudahnya. Sebelum salat kita dituntut wudu dengan baik. Betul. Sebelum salat kita dituntut berangkat berjamaah. Sebelum salat kita dituntut menutup aurat. Aurat duluan kan? Kan kita lakukan duluan itu, menutup aurat sebelum salat. Sebelum salat kita dituntut berdiri terlebih dahulu menghadap kiblat, sekalipun itu belum berdirinya salat. Itu tuntutan di dalam salat. Mempersiapkan segala sesuatunya, tempat yang suci, yang bersih. Itu tuntutan sebelum salat. Sampai pada saat salat, berapa besar, berapa banyak tuntutannya supaya sempurna dengan syarat dan rukunnya, dengan kehusyuannya, dengan tafahum, tadabbur dan tafakkurnya dari semua bacaan-bacaan kita, agar salat kita sempurna. Tuntutan di dalam salat, ya, kalau itu dilakukan sempurna. Nah, sekarang selesai salat. Oh, kalau saya suruh ngungkap satu persatu yang hadir ini pasti bisa, Pak. Apa tuntutan Allah sebenarnya selesai salat? Bisa menjawab satu persatu berbeda-beda dan jawabannya benar semuanya. Saya yakin itu yang hadir ini, karena semua berilmu. Misalnya, kenapa kita sholat? Ambil satu persatu dari tindakan sholat itu. Kenapa takbir itu begitu? Kenapa rukuk itu begitu? Kenapa sujud itu semacam itu? Itu tujuannya bukan pada saat takbir, bukan pada saat rukuk, bukan pada saat sujud saja, tetapi selesai dia rukuk dan sujud, agar kalau dia pada saat itu tawadhu, santun, sopan, bahkan mengagungkan Allah, sujud kepada Allah, itu artinya kita harus sesama kita tawadhu, santun dan sopan. Sering menundukkan kepala kita, jangan congkak dan sombong, sering mendangahkan wajah kita. Apa dangah itu, Pak? Dangah itu. Wah. Ya. Ya, kadang-kadang ya. Tangannya di mana? Wah, dia apa namanya? Ikat pinggang dia. Apa namanya itu, Pak? Ya. Ini dimakruhkan, itu makruh, itu bahas itu Imam Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali itu. Ya. Yang disebut dengan al-ittisal itu, meletakkan tangan, wada'a yadahu ala janbih. Dalam salat ini, dalam salat ini. Sebenarnya mengingatkan kita di luar salat. Jangan ada kecongkakan, takabur, sombong. Iya, yang maha besar itu hanya Allah. Dengan kalimat takbir kita Allahu Akbar. Kenapa kita menyombongkan diri dengan hartanya, masih sombong dengan pangkat dan jabatannya, masih sombong dengan gelarnya yang sekian banyaknya? Allah malah kadang-kadang masih sombong juga dengan ibadahnya. Ya Allah, dengan ibadahnya sombong, Pak.
Masih ada yang merasa paling benar, berpendapat merasa paling benar, berfatwa merasa paling benar. Dia menghakimi, menghukumi di dalam agama merasa paling benar. Padahal wallahu a'lamu bimanittaqa, hanya Allah Subhanahu wa taala sajalah yang Maha mengetahui siapa di antara kita yang paling bertakwa. Hadirin rahimakumullah. Ini baru salat, Pak. Satu-satu dari semua ibadah itu akan kita jumpai hikmah dan tuntutan sebenarnya selesai kita ibadah. Singkatnya Bapak Ibu Saudara sekalian, ini saat ini kita lewat daripada 10 awal Dzulhijjah yang begitu banyak ibadah yang kita lakukan. Ada puasa Arafah. Apa tuntutan Allah Subhanahu wa taala selesai melaksanakan ibadah puasa Arafah itu? Jelas saudara-saudara sekalian, puasa la'allakum tattaqun. Itu semua sebenarnya pembersihan hati kita dari noda-noda dan dosa-dosa. Itu pembersihan kepada diri kita dari semua akhlak-akhlak tercela. Hadirin rahimakumullah. Jadi dengan puasa kita akan bersih. Tapi kalau cuma puasa itu bersih dari dosa, khusus diri kita, akhlak tercelanya belum bersih, kurang saudara sekalian. Lihat salat, tanha anil fahsya'i wal munkar. Ya nggak pantas orang sholat itu masih fahsya dan mungkar. Orang puasa itu masih fahsya dan mungkar. Orang haji, tadi ada orang haji. Kalau mereka pulang melaksanakan ibadah haji, apa definisi haji yang mabrur? Sepulangnya melakukan haji, ibadah dan akhlaknya lebih baik daripada sebelumnya. Betul tidak? Iya, lebih baik daripada sebelumnya. Tapi itu jangan cuman baru-baru pulang aja, Pak. Ini biasanya baru-baru pulang aja yang rajin berjamaah ke masjid. Sorban masih bau Ka'bah. Itu ya. Ya. Mohon maaf, ada nggak yang baru pulang haji nih, Pak? Ya. Iya, yang mengingatkan ini saling mengingatkan, Pak. Biasanya orang kalau sudah masih baru-baru itu memang suka begitu, Pak. Semangat itu kalau masih baru. Pengantin baru semangat, betul. Punya rumah baru semangat, Pak. Punya pekerjaan baru, wow, semangat itu. Tahu fadilah keutamaan baru tahu. Duha misalnya, wah semangatnya. Tapi begitu sekian lama, Pak Haji, Bu Hajah baru pulang haji, oh 5 waktu berjamaah ke masjid. Begitu sudah 1 bulan aja, 2 bulan aja, kemana itu Pak Haji? Diangkat lurah, baru jadi lurah. Oh, sejak sebelumnya ingin mencalonkan diri. Berangkat ke masjid berjamaah, nggak mau pulang kalau belum salaman. Betul, nggak mau pulang belum salaman, Pak. Memperkenalkan diri. Wah, itu ya. Saya lurah baru. Mohon maaf, ada Pak Lurah nggak? Ya kalau ada ya tersinggung. Alhamdulillah ya. Ya, Pak. Mustahil kalau ada. Ini kan kalau ini, Pak. Kalau ada yang seperti itu. Hadirin rahimakumullah. Jadi tuntutan sesudah kita beribadah, apalagi kurban. Nah, ini ada kita mengkajinya. Wah ya Allah. Ibadah kurban, Pak. Apa sebenarnya di balik kurban itu hikmah dan tuntutan Allah setelah kita berkurban? Orang beribadah menggunakan sebagian harta. Orang beribadah pakai duit. Ibadah apa saja, Pak? Coba ibadah apa saja yang pakai duit, Pak? Zakat pakai duit, betul. Sedekah pakai duit. Ya iya, semua yang mengeluarkan duit-duit itu tujuan nanti sedekah semua itu. Mau korban itu ya sedekah. Korban itu duit, akikah itu duit. Apalagi infak, masjid, pesantren itu duit. Pergi haji, oh besar. Duit. Maka ibadah yang pakai duit itu sebenarnya tuntutannya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah sayang kepada kita, ingin membersihkan diri kita dari akhlak tercela yang disebut bakhil, supaya bersih dari bakhil. Biasanya kalau sudah disebut bakhil ini ingat kawan-kawannya ini, Pak.
Banyak sebutannya bakhil ini, ya kan? Apa aja itu Pak? Bakhil, koret, medit, pelit. Udah baru 4 Pak. Ada lagi nggak itu? Apa Pak? Buntut. Oh iya, buhlun katsir. Iya betul. Medit banget gitu ya. Jadi ada macamnya orang pelit itu. Kalau dalam bahasa kita itu begini Pak. Ada orang pelit itu cuman mengeluarkan. Ya orang pelit itu mengeluarkan infak. Karena Imam Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali mengatakan al-bukhlu yamna'u sahibahu anil infaki wat tasadduq. Bakhil itu mencegah orang tersebut dari infak dan sedekah. Wa yad'u ila ad-dikharil mal wal adabil alim, dan mendorong orang tersebut dengan dorongan yang sangat tinggi supaya terus-menerus dia menimbun harta yang sebanyak-banyaknya, dan pada akhirnya mendorong dia kepada azab yang sangat pedih. Yad'u sahibahu ila ad-dikharil mal wal adzabil alim. Imam Abi Hamid bercerita dalam kitab Ihya Ulumuddin sedemikian. Hadirin rahimakumullah. Ya, tapi ada lagi bentuknya orang bakhil itu, mungkin disebut Bapak ini ya, bakhil katsir itu ya, bakhil kabir itu ya. Jadi medit banget itu ya. Jadi apa namanya orang pelit begini Pak? Ada orang pelit itu apa yang dia miliki, oh jangan coba-coba diganggu. Marah dia pokoknya Pak. Nggak mau keluar sebagian hartanya, sebagian rezekinya nggak mau. Zakat nggak mau, sedekah nggak mau, korban nggak mau. Biasanya kalau diajak semacam itu perhitungannya panjang. Ini saya diajak kurban, tapi bagaimana ya? Tapi kannya ini panjang ini Pak. Nah ini ujung-ujungnya tahun depan aja dah. Padahal sebenarnya bisa dia. Nah, itu kikir, itu pelit. Ada lagi yang lebih parah. Apa yang dia miliki tidak mau dikeluarkan, tapi apa yang dimiliki oleh orang ingin dia ambil, ingin dia miliki. Ini pelit apa namanya yang begini nih Pak? Ada orang enggak, cuman apa yang dia miliki nggak mau dikeluarkan, jangan diganggu. Itu pelit, itu kikir. Tapi ada lagi lebih. Jadi yang dia punya tidak mau dikeluarkan, punya orang pengen dia miliki Pak. Ini apa yang termasuk yang mana ini Pak? Meditnya ini ya. Mungkin ya apa, silakan aja dah pokoknya dah. Ya Allah, kalau kata guru saya dulu, bagaikan daun pandan, bagaikan duri pandan. Pandan apa, daunnya berduri. Betul. Betul Pak. Ya kalau tahu daun pandan. Pandan itu pandan yang ini Pak, pandan yang besar, yang pohon. Yang pohon itu. Ada pandan itu yang sayur, yang apa itu enggak itu, atau mungkin ya pandan itu berduri, dan durinya itu dia ke arah sini semua, ke atas semua Pak. Itu durinya begini, ke atas semua. Jadi nggak ada yang ke bawah, tajamnya itu ya. Sehingga kalau tarik dari arah sini, tarik, ya nggak luka, tangan kita nggak kena. Coba tarik balik, ya habis. Ini maksudnya begitu. Apa yang dia miliki nggak mau dikeluarkan, milik orang ingin dia miliki Pak. Bagaikan duri pandan. Allah, ini medit. Imam Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali, wahwa fil ibsad, wahwa min ibsadil hayy, itu adalah bagian daripada kehidupan yang merusak. Kikir, bakhil, pelit itu merusak, mulai daripada merusak dia, merusak orang sekitarnya, dan merusak orang-orang sebelumnya. Merusak orang sebelumnya itu ada dua macam. Ada merusak memang dulu orang sebelum kita, umat sebelum kita itu binasanya karena kikir, karena pelit. Bisa juga maknanya merusak orang-orang tua kita, kakek nenek kita, orang-orang tua kita Pak. Begitu anaknya pelit, biasanya disebut, oh pantas anaknya si Anu.
Betul, kadang-kadang macam begitu ya. Disebut, wah iya bang biaya benar. Itu dia pelitnya itu turunan. Wah, pelitnya pelit turunan katanya. Kan berarti orang-orang tuanya Pak ikut rusak, ikut binasa. Makanya pantas Nabi SAW bersabda, "Iyyakum wasyuhhu fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum." Waspadalah, takutlah kalian dengan kikir, bakhil. Syuh itu artinya al-bukhl. Sesungguhnya bakhil itu merusak orang-orang sebelum kalian. Ya, hadirin rahimakumullah. Jadi itu sebenarnya yang dituju oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kurban itu, setelah kurban, mari kita jangan menjadi orang bakhil. Karena tidak mustahil Bapak Saudara sekalian berkorban tapi setelah itu bakhil. Masih ada sifat bakhilnya. Belum berganti menjadi sakha, menjadi jud, menjadi ajwad, dermawan. Mestinya setelah berkorban sifat bakhil itu hilang, berbalik menjadi sifat dermawan yang ada pada orang tersebut. Sekalipun Bapak Ibu saudara-saudara sekalian rahimakumullah, ya mungkin setetes bakhil itu harus ada. Karena kalau tidak ada sedikit pun bakhil pada diri manusia, mungkin ya bisa kurang baik juga Pak. Artinya apa? Orang kalau tidak ada sedikit pun rasa bakhil, nanti yang terjadi itu israf, mubadzir, ya berlebihan. Ya, dia israf Pak, berlebihan. Jadi dia tidak akan berhitung besok seperti apa, kemudian ya saya ada kewajiban ini, ada kewajiban ini. Oh, yang penting dikeluarkan aja sebanyak mungkin, habis ya. Begitu sudah semacam itu terjadi kadang penyesalan. Akhirnya sedekah yang dikeluarkan terjadi mannan wal adha. Al-manni wal adha. Apa itu? Disebut-sebut lagi itu sedekahnya. Ini mungkin ya perhitungan semacam ini silakan, bagus Pak. Iya, begitu besoknya dia membutuhkan duit, ada rumah sakit, ada apa dan sebagainya, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya sama sekali duitnya habis karena disedekahkan itu, dia akan menghitung-hitung sedekahnya kemarin itu, Pak. Coba kalau sedekah kemarin enggak saya habiskan, begitu kan? Ya, nyesal saya dihabiskan sedekah. Nah, nyesal, Pak. Nah, supaya tidak ini. Nah, kalau bil manni wal adha, kalau sedekah itu bil manni wal adha, ini rusak ini. Tidak ada pahalanya nanti Pak. Nah, ini rusak ini nanti ya. Jadi ibadah pahala, ya kita ibadah, setelah ibadah kita melakukan sesuatu akhirnya rusak. Nah, ini yang saya bicarakan tadi itu tuntutan selesai kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin rahimakumullah, kalau Imam Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali bercerita tentang bakhil itu, beliau mengatakan wa huwal mau'udu lil mukaththirina kama nataqa bihil Qur'anul Aziz. Itu adalah yang selalu dicari, dituntut ya oleh orang-orang al-mukatsirin. Al-mukatsir itu artinya orang yang berlomba-lomba dalam kehidupan megah dan mewah. Ini biasanya orang-orang bakhil itu. Sekalipun ada orang hidupnya megah mewah, ternyata mereka dermawan, banyak yang demikian. Apalagi kita orang beriman kepada Allah. Ya, dia membangun rumah semegah itu, duitnya masih banyak, ternyata dia dermawan, betul. Ada Pak, ke masjid besar, makan dia bangun masjid di mana-mana. Oh, banyak saudara kita yang semacam itu. Tapi beliau membahasnya seperti ini. Ini biasanya terjadi kepada orang mukatsirin. Mukatsir itu artinya orang yang biasa mempunyai sifat, kebiasaan mereka itu hidupnya harus bermegah-megah, bermewah-mewah. Ini nggak pernah selesai Pak. Rumahnya sudah sebesar itu kurang besar, sudah sebesar itu kurang besar, sudah semewah itu kurang mewah. Tambahin lagi sebelah kanannya, selesai sebelah kanan, tambahin lagi sebelah kirinya. Belum depan, belum belakang, tidak akan pernah selesai. Belum ke atas. Sudah punya rumah semegah itu di kota, ingin di kampung. Kampung dan kota sudah punya, ingin punya lagi di luar negeri. Kapan selesainya ini Pak? Infak tidak, namanya bakhil. Ini namanya mukatsir.
Inilah yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhaakumut takatsur. Bermegah-megah itu telah melalaikan kalian. Firman Allah Subhanahu wa taala. Imam Abi Hamid membahas ayat ini, saudara-saudara sekalian, seperti katakan, kama nataqa bihil Qur'anul Aziz, sebagaimana Al-Qur'an berbicara, Al-Qur'an yang mulia itu berbicara kepada kita. Ya. Fa inna syaitana yaqul, syaitan itu berkata, ma ghalaban ibnu adam ghalabatan, anak Adam itu tidak akan mengalahkan aku dari 3 macam. Kalau dia menjadi orang bakhil itu, an amurahu an ya'khudhal mal min ghairi haqqih wa infaquhu fi ghairi haqqih wa mana'uhu wa man'uhu min haqqih. Ya, syaitan itu mengatakan kepada manusia, mendorong, mengajak kepada manusia supaya selalu mengambil harta dengan cara tidak benar. Kemudian setelah dia miliki harta, tidak mau keluar dengan cara benar, nggak mau infak dengan cara benar, maunya infak dengan cara yang tidak benar. Kalau infak yang benar nggak mau, tapi infak yang tidak benar malah mau. Itu sebenarnya yang diinginkan syaitan. Makanya kalau orang itu bakhil, masuk syaitan pada diri manusia. Bakhil menjadi bagian daripada pintu syaitan yang luas, masuk kepada diri kita. Min abwabil azimah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ya. Ini waktunya barangkali ya, sudah. Ini sudah mau jam 6 itu Pak ya. Biasanya suka ada tambahan pertanyaan-pertanyaan ya. Iya Pak, ini ya masih ada bahasan-bahasannya. Hanya saja sedikit barangkali tambahannya di luar ini, Bapak sekalian. Saya teringat akhir-akhir ini, saat-saat ini saudara, merasa penting mengkajinya di mana-mana. Ini karena melanjutkan tema pertemuan sebelumnya dengan kajian Ihya Ulumuddin ya, yang saya janjikan setiap saat di sini. Di luar itu saudara sekalian, ya sebenarnya kajian Ihya secara menyeluruh, itu yang sangat kita harus perhatikan dan yang sangat harus kita pikirkan, ya mulai daripada diri kita, tapi yang sangat penting adalah generasi kita Pak, dengan situasi kondisi saat ini yang terjadi Pak. Saya teringat hadis Nabi SAW yang sangat ditakuti Nabi terjadi di zaman akhir dari sekian banyak kekhawatiran beliau. Hadisnya begitu panjang, begitu banyak. Ada yang redaksinya pendek tapi satu makna dengan bermacam-macam redaksi. Beliau pernah mengatakan, rubba abidin jahil wa rubba alimin fajir. Banyak orang ahli ibadah, nanti akan muncul di zaman akhir. Orang itu ahli ibadah tapi dikatakan orang bodoh. Orang itu berilmu, alim tapi dia gampang terpleset. Fajir itu gampang terpleset terhadap dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan. Bahkan Nabi mengatakan, inna mimma atakhawwafu ala ummati, bagian daripada yang paling saya takuti terjadi kepada umatku, akan muncul nanti orang-orang alimun atau zallatu alim, tergelincirnya orang alim ketika mereka berfatwa, ketika mereka menghukumi. Dan apa yang terjadi? Jidalu munafikin fil Quran, akan terjadi mudahnya perdebatan orang-orang munafik dengan Al-Quran. Bagaimana sekarang ini Bapak Saudara sekalian? Muncul di tengah-tengah kita. Sebenarnya sudah lama, cuman terpendam sekian lamanya, sekarang muncul lagi Pak. Kalau Al-Quran dikatakan sabda Nabi itu bagaimana Pak? Lah kalau Jumat imamnya perempuan boleh, itu bagaimana? Ya. Kemudian kalau kita doa nggak boleh diaminkan, orang aminin doa itu nggak kenal Allah. Bagaimana tatanan ibadah yang selama ini sudah benar dan berjalan berapa ratus abad? Bahkan dari sejak zaman sahabat tabi'in, ulama-ulama salaf seperti Imam Syafi'i, Imam Ghazali, sekian banyak para madhab itu, Hujjatul Islam, Syekh Abdullah ibn Alawi al-Haddad. Apa salah mereka itu? Kenapa baru sekarang mau dirubah?
Makanya Bapak Saudara sekalian, yang sangat penting kalau ketemu yang semacam ini, kita cukup senyum. Jadikan sebagai tambahan pendengaran. Betul tidak? Hanya dengar, hanya pengalaman. Ilmu, ya betul, tambahan pengetahuan. Tapi jangan sampai terpengaruh mau mengikuti. Iya. Haram kita hukumnya mengikuti, Pak. Karena nggak ketemu dalilnya, dan ini salah. Ya, kalaupun orang tersebut misalnya karena saking alimnya sampai menjadi orang terlalu alim, ya bahasa saya semacam itu, Pak. Saking alimnya menjadi orang terlalu alim. Kalau terlalu biasanya apa, Pak? Bablas. Betul tidak? Namanya terlalu. Iya, itu kita jangan terus mengecap orang ini ahli neraka. Jangan ya, kita tidak begitu. Neraka bukan punya kakek kita, bukan, Pak. Jangan mengecap orang tersebut ahli neraka, sesat, ahli neraka. Jangan di sisi Allah dibenarkan. Kenapa? Karena saya teringat di sini, Pak. Bisa jadi kata Nabi, kita akan ketemu dengan orang yang kita cap dia itu sebagai orang sakit dengan penyakitnya yang aneh, bahkan orang mengatakan dia majnun, dia gila. Tapi ternyata dia kekasih Allah. Bisa jadi, Pak. Bisa jadi. Makanya kita melihat orang-orang aneh apa dan sebagainya, jangan cepat menuduh dia ahli neraka. Tidak boleh. Tetapi ajaran yang menyimpang tersebut jangan diikuti. Ini yang perlu, yang penting saya menyampaikan di mana-mana, mimbar-mimbar Jumat saat-saat ini, saudara. Saya tidak mau bicara tentang siapa kontroversial dan sebagainya, menjadikan atau mungkin memanas-manasi keadaan, ngomporin, tidak. Saya tidak itu. Bahkan itu tadi, Pak, orang tersebut jangan dikatakan ahli neraka, berarti kan masih harus kita hormati, betul tidak? Namanya manusia, Pak. Apalagi dia masih bersyahadat. Fashhadu lahu bil iman, saksikan beriman. Cuman ini yang dikhawatirkan oleh Nabi. Apakah kekhawatiran Nabi itu memang sudah betul-betul muncul sekarang ini, Pak? Ada orang alim, katanya alim, tapi terpleset, berfatwa terpleset, menghukumi terpleset, memaknai ayat Al-Quran terpleset. Bagaimana ketika dia mengatakan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fil Quran? Apa nggak bingung kita, Pak? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fil Quran. Saya melihat khotib Jumatnya, ya, alumni yang sudah menjadi mudarris, sudah menjadi guru di sana, berarti sudah alim dengan ajaran di sana itu, dia menjadi khotib Jumat. Begitu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fil Quran. Ini kan artinya kita sudah paham, Pak. Berarti memang sudah dicekokin ajaran-ajaran yang semacam itu. Betul tidak? Hati-hati dengan anak cucu kita memasukkan pesantren. Tegas saja saya dalam hal ini supaya selamat. Ya, saya tidak menyebut pesantrennya apa, cuman hati-hati memasukin pesantren. Saya nggak nyebut, Pak, siapa dia dan apa pesantrennya. Betul tidak? Ya, kalau ada asumsi Bapak kemana, hak Bapak. Betul tidak? Iya. Ini ada rekamannya, ini banyak yang dengar ini, Pak. Silakan, tidak apa-apa. Silakan kalau mungkin kurang paham dengan penjelasan saya, ingin bertanya, ayo. Bagaimana qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fil Quran? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam Al-Quran. Pernahkah Bapak Saudara sekalian mendapatkan sabda Nabi di dalam Al-Quran? Sabda Nabi itu apa? Hadis. Adakah di dalam Al-Quran itu hadis? 6.600 ayat lebih itu? Nah, ada hadis Nabi. Betul, ini pembahasan yang halus nih, Pak. Ini yang saya sangat mengerikan, mempengaruhi remaja kita SMP, SMA. Karena begini, Pak, yang sangat menakutkan. Kita pasti berpikir, alumni-alumni sana kalau menjadi guru akan menyebar ke seluruh Indonesia, ngajar di sekolah-sekolah. Betul tidak? Maka anak-anak kita usia SMP, SMA akan diajarkan hasil ilmu dari sana itu. Maka mereka akan terpengaruh. Akhirnya apa yang kita lakukan selama ini salah. Nggak cocok lagi kita orang tuanya. Disalahkan kita sebagai orang tua. Disalahkan guru-gurunya. Disalahkan para ulama, para kiai.
Allah, apa ini yang harus terjadi? Boleh nggak kita bahas semacam ini, Pak? Kayaknya jawabannya takut-takut, Pak. Boleh tidak kita bahas begini? Iya, nah begitu, Pak. Berarti saya banyak pendukungnya. Ya kalau saya disalahkan nggak sendirian berarti saya. Nah, iya. Ini ada rekamannya. Kalau ke YouTube ini akan nyebar ini, betul? Iya, silakan aja, nggak apa-apa. Kalau ada yang tidak terima dan sebagainya, datanglah. Siap saya terbuka 24 jam. Saya tidak sendirian bersama bapak-bapak. Hadirin rahimakumullah. Tidak bisa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fil Quran. Makanya Pak, hari-hari ini mau khutbah Jumat atau taklim, saya kalau membaca hadis saya lengkapi. Selama ini tidak. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi haditsih. Saya begitu, Pak. Begitu ayat Quran saya baca qala Allah taala fil Qur'anil Karim. Untuk mengcounter bahasa atau pendapat tersebut. Betul tidak? Iya, baru benar. Qala Nabi fil hadis, qala Allah taala fil. Ini qala Nabi fil Quran. Sekarang bagaimana memaknai? Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak ada yang dibicarakan Muhammad dari hawa nafsunya kecuali itu wahyu dari Allah yang telah diwahyukan. Bagaimana memaknai ayat ini? Memang beliau ini mengatakan begini. Ini yang saya mengerikan kepada anak-anak kita, Pak. Kalau kita sih tidak akan ada pengaruh bagi kita, ya. Nggak ada pengaruh bagi bapak saudara sekalian. Tapi anak-anak kita yang ngeri, Pak. Ya, beliau mengatakan memang Al-Quran itu wahyu dari Allah disampaikan kepada Nabi. Tetapi bahasa Al-Quran redaksinya itu Nabi yang membahasakan. Allah. Jadi bukan lagi perkataan Allah. Ayat Quran bukan perkataan Allah. Padahal Al-Quran itu dikatakan kalamullahil qadim. Kalam Allah yang maha qadim, maha dahulu tanpa permulaan. Itu kalamullah. Apa kalamullah artinya? Perkataan Allah disampaikan pertama kepada malaikat Jibril, dari malaikat Jibril kepada Nabi. Jadi Nabi dengarnya dari malaikat Jibril, dari Allah Subhanahu wa taala. Baru Nabi menyampaikan. Nabi kalau disebut tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, dan Nabi tidak pernah punya guru untuk mengajarkan sastra bahasa Arab yang sangat tinggi seperti Al-Quran. Kemudian Nabi mampu membahasakan Al-Quran semacam itu. Tidak ada satu pun yang salah, yang kurang, satu huruf pun di dalam Al-Quran. Kalau ini bukan bahasa Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mungkin. Betul tidak? Lalu dijawab oleh Al-Quran, afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Bagaimana dia memaknai ayat ini? Saya kurang tahu karena memang saking alimnya, terlalu alim itu, Pak. Saya namanya orang terlalu alim sampai semacam itu adanya. Afala yatadabbaruna al-Quran, bukankah mereka itu berpikir tentang Al-Quran? Walau kana min indi ghairillah, kalau bukan Al-Quran itu dari Allah, termasuk redaksi bahasanya, lawajadu fihi ikhtilafan katsira, pasti mereka atau kita semua mendapatkan pertentangan yang banyak satu sama lainnya dalam Al-Quran itu. Kalau seandainya itu perkataan Nabi semata. Ya kalau saya tidak berani, pada ada ilmunya kalau Nabi di fil Quran itu, ya. Itu satu, Pak. Itu kalau imam Jumat perempuan. Wow, ya Allah, khatib perempuan, Pak. Gimana kalau khatib perempuan? Saya yakin jamaah itu berebut datang duluan, pengen sop paling depan. Iya, paling biasanya milihnya belakang. Sekarang kalau khotibnya perempuan paling depan, bisa sesak di depan itu, Pak. Iya, begitu dia khutbah Jumat dimulai,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyampaikan khutbahnya yang biasanya banyak ngantuk, sekarang kalau lagi khutbah Jumat ada yang ngantuk nggak? Ada yang ngantuk nggak? Sekarang biasanya ini Pak, banyak yang tidurnya begini, dengkulnya di atas 2 itu Pak. Lama-lama saya pernah khutbah Jumat itu kaget itu. Iya, karena rubuhnya orang itu pas di tengah begini Pak. Dia tidur semacam itu khutbah Jumat, ambruk dia. Ambruknya itu sambil nendang orang. Saya kaget dia nendang, kena juga orang. Ya teriak di situ. Jadi orang semua perhatiannya ke dia jadinya itu. Ya Allah. Ya. Iya, biasanya khutbah Jumat itu ada yang tidur. Wah, kalau khotibnya perempuan enggak ada, Pak, seger semuanya itu. Tapi begitu imamnya waladhdallin, suaranya indah sekali itu perempuan ya. Jangan-jangan makmumnya nggak ada yang bisa amin itu. Rusak, fitnah yang terjadi. Turun dari mimbar dia mau pulang, oh banyak ajudannya yang ikut itu Pak. Rusak. Masa begini dibolehkan? Makanya dengan sebab keyakinan ini MUI sudah jelas mengatakan itu sesat. Ya, ya Rabbana, ya Rabbana. Kalau amin, orang doa nggak boleh amin Pak. Doa nggak boleh amin, betul. Katakan alhamdulillah. Kalau kita doa orang amin itu tidak kenal Allah katanya. Ya Allah, ya Rabb, nggak tahu kepahamannya dari mana ini, orang terlalu alim ini Pak. Iya. Jadi padahal hadisnya saya pernah baca di tafsir Ibnu Katsir, tafsir daripada waladhdallin yang harus amin itu. Kata Nabi, aktsiru min qauli amin, perbanyaklah membaca amin. Tuh perintah Nabi SAW. Sekarang amin mau dihapus. Ya, terus kalau bacanya alhamdulillah Pak. Kalau bacanya alhamdulillah, setelah itu saya membayangkan sholat berjamaah Jumat, imamnya waladhdallin, alhamdulillah, semuanya alhamdulillah Pak. Terus kalau subuh imamnya kunut, Allahumma hdina fiman hadait, alhamdulillah, wa afina fiman afait. Ya Allah, ya Rabb. Hadirin rahimakumullah ya. Baik, sekali lagi dah. Ini ujian kepada kita, ujian ilmu, ujian ibadah, betul tidak? Cuman mari kita bertindak, maksudnya kita berhati-hati anak kita, cucu kita Pak, dengan pendidikan agamanya. Ya sudahlah, masih banyak pesantren yang jelas, yang banyak di sana para kiai, para ulama, mereka ahli kitab kuning, mereka ahli kitab-kitab gundul. Di sana banyak ilmu, apalagi nahwu sharaf, masih banyak yang mengajarkannya. Oh, silakan kita lihat Pak. Kalau ada pengajian, memang ini tugas masjid-masjid ya, supaya menghidupkan pengajian remaja dengan pengajian yang benar. Ini dituntut pengurus-pengurus masjid untuk mendukung remaja-remaja di masjid-masjid itu dengan pengajian-pengajian yang bagus. Dan kalau ada di masjid semacam itu, anak-anak kita SMP, SMA, wajib hukumnya kepada orang tua memasukkan anaknya di pengajian di majelis tersebut, di masjid tersebut, yakni pengajian remaja. Insyaallah dengan demikian, sambil memohon kepada Allah, kita dan anak cucu kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saya cukupkan sekian, mohon maaf nambah ini Pak. Wah, itu nambah 15 menit itu ya. Baik, mungkin untuk pertanyaan, wallahu alam, ini sudah agak siang Pak. Ya kalau ada yang terburu-buru meninggalkan tempat silakan. Tapi kalau ada yang penting untuk minta dibahas ya silakan Pak ya.